Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini kita akan pick pile. Pick pile-nya tentang seberapa bucinkah kamu sama orang lain. Oke. Kalau udah jatuh cinta, bucinnya berapa kuat dalam diri kamu? Kenapa bisa bucin? Orang-orang bucin itu orang-orang yang hanya sedikit memberi cinta pada orang lain. Ya, cara kita memberi cinta itu kan dengan banyak cara ya. Istilah cinta aja ada berbagai macam istilah. Ada cinta eros, cinta agape, cinta apalagi tuh ada berapa banyak jenis ya. Dan itu kan terklasifikasi untuk beberapa orang begitu bagaimana kita mencintai. Tapi mungkin kita perlu belajar untuk sering sekali memberi cinta pada orang lain, baik terlihat maupun tidak. Ya, kita doain orang yang kita cintai aja itu udah bentuk kita berbuat atau memberikan cinta. Oke, karena cinta itu kan sebenarnya rasa ya. Kita merasa nyaman ketika kita mendapatkan perhatian dari orang lain sebagai bentuk cinta, mendapatkan perjuangan dari orang lain sebagai bentuk cinta. Ya, jadi sebenarnya itu kita merasa nyaman dengan action dari reaction yang kita berikan. Ya, gimana dong? Kalau sering-sering memberi cinta pasti bakalan bisa tahu bahwa ini orang sedang mencintai kita atau dia punya niat lain di luar cinta itu mendekati saya. Itu tuh bisa jadi lebih peka. Oke. Jadi latihan kepekaan ya, latihanlah jiwamu banyak-banyak menebarkan cinta pada sesama, pada orang-orang di sekitarmu, pada orang-orang yang membutuh supportmu. Banyak berikan. Yaitu seperti menabur juga energi positif, ya. Jangankan dengan hubungan yang apa ya, yang mencintai kayak pasangan ya. Dengan orang lain pun belum tentu kita memberi cinta lalu orang itu memberi kembali cinta yang sudah kita berikan. Ya kan? Banyak kita berbuat baik karena kita mencintai dia, menyayangi dia, tapi oh dia malah ngomongin kita di belakang. Itu bisa terjadi di friend zone, ya enggak? Terus bisa juga terjadi di lingkungan keluarga sendiri. Bagaimana koneksi dengan orang tua, adik kakak. Kadang kita udah berusaha untuk menebar cinta itu, tapi ya tidak selalu dapat gitu rasa cinta itu. Tapi yang namanya ketulusan ya tetap aja tulus. Tetap aja kita memberi cinta itu tanpa harus kita lihat itu kembali atau enggak. Cuma kadang kita perlu mengenal juga kata stop atau berhenti. Ketika kita mencintai orang lain tapi orang lain itu akhirnya memanfaatkan kita, merusak kita, mengambil kebahagiaan kita, mengambil kedamaian kita. Mungkin kita harus stop. Jangan kita tenggelam dengan alurnya dia, biarkan dia tenggelam sendiri. Oke, itu banyak sekali ya orang-orang yang berbuat ketulusan karena dia mencintai, menyayangi sesama. Lebih banyak mendapatkan rasa tidak nyaman, bahkan cenderung dimanfaatkan, lebih parah lagi diomongin di belakang, itu banyak. Tapi apakah kita harus berhenti menebarkan cinta dan ketulusan? Tentu tidak. Tentu tidak. Oke, kita hanya perlu berhenti untuk tidak terkoneksi atau menjaga jarak aja.
tapi jangan berhenti memberikan cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu sebagai cara ya, nggak harus kasih duit, kasih perhatian, kasih doa di dalam hati kita. Kita berdoa, orang lain nggak harus tahu bahwa kita mendoakan orang itu. Bahkan sama cinta yang lebih luas lagi adalah cinta yang tidak melihat pagar atau batasan. Seperti kayak kita mengasihi orang, menyayangi orang, gak harus lihat keyakinan dia, religius dia, atau dia dari suku mana, dari aliran mana gitu. Gak harus. Kita udah bebas dengan menebarkan cinta tanpa batasan. Nah, kebebasan itu juga berjalan dengan rasa kita untuk tidak berharap bahwa cinta kita yang kita berikan pada orang itu akan kembali dari orang itu juga, atau ketulusan kita dari orang itu juga. Enggak, itu akan bebas dengan sendirinya ketika kita bisa mencintai tanpa batasan ya. Dan saya nggak ngerti ya untuk lebih mendefinisikan cinta yang lebih detail, karena kalau menurut saya ketika kita sudah bicara tentang cinta, itu kita sedang membicarakan sang pencipta, the universe yang tanpa batas. Oke. Itu menurut saya ya, kalau kita udah bicara tentang cinta. Kita kadang nggak harus ngomong gitu, kita datang gitu. Kita cuma bilang sama pencipta kita kalau terima kasih, kita bersyukur ya untuk hari ini gitu. Misalnya kita pulang kerja, kepala kita menengadah ke langit ya, kita melihat langit dan kita bilang di hati kita, terima kasih untuk hari ini saya sudah bekerja dengan sebisa saya, semampu saya. Itu bisa aja momen itu air mata kita mengalir. Seperti kita merasakan cinta dari sang pencipta. Dan itu tanpa bisa didefinisikan sama sekali. Ya, jadi kalau ditanya tentang cinta, definisinya saya nggak bisa jelasin, tapi bisa dirasakan dengan sangat dalam begitu. Ya, apa ya, saya bingung juga karena saya suka gitu kalau keluar abis kerja gitu ya, abis reading, bikin video, keluar terus menengadah kepala saya ke atas, terus saya bilang sama pencipta saya, terima kasih hari ini saya sudah bisa bekerja, saya sudah bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Itu air mata saya mengalir aja begitu. Rasanya seperti seperti rasa yang lembut ada di hati saya gitu, seperti sang pencipta itu ngasih saya kekuatan lagi yang baru. Nah, itu menurut saya ada cinta yang tersiram begitu di atas kepala saya dan buat saya jauh lebih tenang begitu. Kalau kita seperti itu merasakan hal yang deep, kita akan berhenti untuk berkompetisi, menjatuhkan orang lain, menyakiti orang lain, melihat dari sudut pandang jarak pendek yang hanya jangka pendek untuk kepentingan diri. Itu jadi lepas gitu dengan sendirinya tanpa ada kita harus berupaya berjuang untuk lepas dari kemelekatan. Itu kalau menurut saya. Jadi saya cuma karena saya bukan orang ini ya, bukan orang yang ahli untuk psikologi ya, tapi saya cuma menjelaskan untuk channel saya ini apa yang saya lakukan, yang bisa saya lakukan untuk terkoneksi dengan sang pencipta. Itu yang saya selalu lakukan ya. Jadi kalau udah penat, udah stres gitu, maksudnya udah bosen gitu, udah jenuh, tuh pasti saya keluar rumah, saya jalan depan rumah saya lihat ke atas langit, saya bilang terima kasih. Semua yang saya ada di pikiran saya bilang terima kasih karena sudah bantu saya untuk menjadikan saya yang terbaik dari sisi saya untuk bekerja.
Itu nanti kalau habis itu ya udah masuk lagi ke rumah tuh udah nggak ada rasa kayak harus mengejar, harus berkompetisi, harus menjatuhkan orang, harus membenci orang. Rasanya udah kayak plong aja gitu ya. Mungkin mudah-mudahan untuk kamu yang lagi mencari cara, Nona saya bucin nih, saya bucin-bucin terus gitu dan saya akhirnya dimanfaatkan. Kamu bisa sering-sering bersyukur, sering-sering menebarkan cinta, mendoakan orang lain, sama seperti kamu doain diri kamu. Kemudian kamu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, ini yang saya lakukan ya. Kalau kita selalu bersyukur dengan semua yang kita lakukan setiap hari, itu rasanya kayak kita nggak bisa melekat dengan siapapun karena udah ngerasain cinta dari sang pencipta kita gitu. Yang nggak tahu ya, saya nggak ngerti caranya untuk bisa merasakan terkoneksi langsung dengan sang pencipta karena situasi yang saya jalani itu saya latih jiwa saya setiap hari. Jadi kalau saya bangun pagi itu saya berdoa dulu, saya keluar, saya jalan tuh kaki saya nggak pakai sandal, tuh injak aspal, tapi ngelihat ke atas itu subuh jam 4 pagi. Tuh saya lihat ke atas, saya bersyukur untuk semua hal yang sudah saya lakukan begitu. Kemudian kadang saya juga minta untuk diberi pemikiran baru, pencerahan baru begitu. Itu yang saya lakukan. Ya, tapi yang saya lihat tentang mencintai sang pencipta dengan bersyukur itu terkoneksi banget ya. Itu momen yang paling menurut saya ajaib begitu. Kayak kita kayak di recharge gitu sama sang pencipta, kayak di charge untuk apa? Lebih kuat gitu. Itu saya rasain banget ya. So mudah-mudahan yang lagi berjuang untuk lebih balance, lebih seimbang, lebih adil mencintai juga bisa sama-sama berjuang agar bisa lebih sehat dalam mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri. Oke, di sini ada file ya. Ada 4 file di sini. Kamu bisa pilih seberapa besar kadar bucin kamu. Bucin itu budak cinta ya. Dari tadi udah ngomong 12 menit. Itu budak cinta ya. Bisa pilih. Kamu udah pilih sepertinya karena saya udah ngomong 12 menit lewat ya. So kita langsung aja ke yang pink rose ini ya. Sorry, yang red rose. Nggak tahu pink rose saya kemana. Oke. Oke. Jadi di sini mungkin yang red rose ini kamu tuh lagi baru jatuh cinta, lagi mencintai orang lain, itu baru banget ya, kayak fresh from the oven begitu. Baru aja mulai dengan jatuh cinta dan bersemangat. Jadi kamu tuh ngerasa nyaman ketika sama dia karena dia buat kamu lebih bersemangat padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu. Karena itulah ya namanya jatuh cinta. Oke? Buat lebih bersemangat, lebih optimis, lebih antusias di sini. Terus kamu tuh kayak mungkin ngerasa kalau kita jatuh cinta itu ada hormon gitu yang lepas dalam diri kita, jadi lebih nyaman kitanya ya. Nah itu jadinya lebih kreatif, lebih energik, lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Jadi mungkin kamu yang pilih red rose ini lagi benar-benar abis baru jatuh cinta begitu, awal baru yang dimulai. So kamu sudah berharap terlalu lama, menunggu terlalu lama untuk punya cowok atau punya cewek, punya pasangan di sini. Udah jomblonya udah lama gitu, jadi jatuh cinta di sini dan terasa begitu bersemangat ketika melihat dia, hanya melihat dia. Oke, di sini 12 summer ya, kamu tuh lagi terkoneksi sama dia. Dan kalau kamu tanya apakah rasa cinta yang kamu miliki ini dia rasakan, tentu iya.
kalian saling jatuh cinta di sini. Dan ini soulmate ya, ini soulmate. Dan ada rasa di mana kalian nyaman gitu. Nyaman untuk saling mencintai. Karena ini soulmate. Oke. Berusaha untuk membuat hubungan ini bergerak terus pelan-pelan untuk bisa bertahan begitu. Tapi ini masih awal jatuh cinta. Oke. Dan di sini ada Four of Atoms. Banyak hal yang gak kamu bisa omongin begitu, betapa kamu posesif akhirnya sama dia. Jadi ini cintanya bergerak, jadi lebih posesif. Ya semua orang kalau jatuh cinta pasti posesif, tapi kadar posesifnya juga kan harus dilihat. Kalau nggak balance buat apa? Kita kayak attach ya ini, kayak sudah merasa ini milik saya gitu, harus saya jaga, jangan kemana-mana gitu. Di sini, so kamu ingin terus menerus menghabiskan waktu kamu sama dia. Nah, dalam kebersamaan kalian mungkin di sini ada materi yang kamu keluarkan. Ya kan kalau ketemu harus makan nona di restoran kek, di kafe kek, atau kalau ketemu kan aku harus bawa sesuatu gitu loh. Buat dia karena aku sayang sama dia. Mulai nih dari yang tadinya jatuh cinta, jadinya mulai dengan apa namanya? Memberi. Ya itu bentuk kita mencintai. Ada yang memberi doa, ada yang memberi bentuknya barang. Kamu udah masuk di sini dengan memberi dalam bentuk materi. Bisa kamu traktirin dia, ajak dia jalan di sini, atau ngasih dia hadiah. Karena lagi jatuh cinta. Ya, konfirmasi lagi, apakah dia mencintai kamu? Iya. Tapi apakah dia memanifest cinta dia seperti yang kamu lakukan, memberi untuk mendapatkan cinta karena kamu nyaman ya. Ketika kamu cinta sama dia, kamu ngasih sesuatu dan kamu lihat mukanya bahagia, tuh kamu nyaman di situ. Dan akhirnya kamu ketagihan dengan rasa yang kamu rasain itu di situasi itu. Itu kamu ketagihan di situ. Makanya dalam hubungan ini sepertinya kamu yang banyak memberi. Hadiah, neraktir, jalan-jalan, itu kamu. Inisiatif banget. Kenapa cinta? Iya. Oke, di sini ada Nine of Spring. Lindungi diri kamu. Ya. Pikirkan kemungkinan berikutnya tentang challenge yang akan kamu hadapi. Jadi orang itu kalau udah cinta, dia berbuat baik, dia memberi perhatian pada pasangannya itu jadi sesuatu yang candu atau addiction di sini. Sebelum gini, kamu boleh memberi boleh-boleh aja. Kalau kamu tulus memberi boleh-boleh aja, tapi ada momen yang tidak harus selalu begitu dari pihak kamu. Kamu lihat lagi reaksi dia. Apakah dia juga melakukan hal yang sama kamu atau enggak? Jangan sampai kamu memberi dia hadiah, memberi dia jalan-jalan atau traktir begitu hanya untuk membuat kamu ngerasa nyaman gitu sebenarnya. Bukan karena kamu cinta, tapi karena kamu udah kecanduan sama perasaan senang kamu itu, bahagia kamu itu melihat dia bahagia. Ya ini beda ya kalau misalnya ini seperti gini, hubungan itu kan seperti tangga, kalian berdua harus sama-sama naik tangganya. Atau seperti rumah, fondasinya harus dibangun bersama-sama. Kalau hanya satu orang doang nanti bakal banyak challenge. Karena sesuatu yang sudah melekat itu akan banyak energi negatif untuk ngelakuin tantangan ke kamu. Bisa itu membuat kamu lebih baik untuk memandu hubungan atau memimpin hubungan ke arah yang kalian inginkan, atau malah terjatuh di koneksi yang toksik. Salah satu nanti pada akhirnya kamu merasa dimanfaatkan, yang pada akhirnya juga dia merasa bahwa dia nggak salah gitu, kamu yang mau ngasih.
Padahal situasi kamu memberi itu karena kamu lagi jatuh cinta. Oke. Jadi ini ya kayak ini kamu udah masuk di fase bucin, ini di Four of Atoms di sini. Tidak ada yang salah dengan bersemangat, optimis dengan jatuh cinta. Tidak ada yang salah dengan jatuh cinta di sini. Ini tidak ada yang salah. Oke. Ini dia. Tidak ada yang salah. Yang sedikit berlebihan adalah ketika kamu memberi terlalu banyak effort, action, materi di sini, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ini jadi challenge untuk kamu dan jadi challenge untuk dia. Dari pihak kamu jadi challenge untuk ngelihat, stop dulu, lihat apakah dia melakukan hal yang sama. Apakah ada keseimbangan dalam hubungan kalian? Ingat ya, remnya adalah tentang balance atau keseimbangan. Kalau kamu nggak ngerem, kamu ngegas terus, itu masuk di siklus karma. Jadi memang harus tahu nih, jangan terlalu larut gitu, tenggelam dengan rasa bahagia kamu. Karena banyak orang yang kalau buat orang bahagia itu jadi candu gitu, karena dia ngerasa nyaman di sana. Nah, jangan sampai kamu jadi bagian dari situasi itu gitu. Kamu harus bisa lihat diri kamu lagi. Apakah kamu memberi ini? Apakah ada timbal balik dari dia atau tidak? Bukan nilainya ya, kalau kamu beli misalnya, kalau kamu beli apa begitu, kamu misalnya beliin dia skincare misalnya, terus dia juga harus beliin kamu skincare, bukan tentang itu. Adil itu kan gak harus sama rata. Tapi dia juga misalnya dia tahu kebutuhan kamu. Ya udah deh, ini nggak mahal tapi aku beliin kamu, aku nabung berapa lama buat kamu. Jadi kamu juga lihat perjuangan dia gitu. Jangan hanya dari kamu aja. Oke, atau mungkin dia balas dengan membayar waktu, dia ngasih kamu banyak waktu, kamu sama dia gitu, dia dengerin omongan kamu, karena kan biasa kalau udah bersama ini bakalan jadi tempat curhat. Misalnya kamu curhat tentang pekerjaan kamu, betapa kamu mumetnya, itu dia mau jadi tempat sampah kamu, nampung, dan akhirnya dia juga memberi support gitu. Jadi teman curhat yang enak, teman curhat yang nyaman. Jadi kalian saling memberi meskipun bentuknya beda gitu. Kamu ngasih dia barang, dia ngasih kamu perhatian, cinta, kasih sayang. Itu jadinya adil. Oke. Tapi kalau kamu di sini hanya mengalami pengabaian, ini ada salah satu yang bekerja keras, salah satu hanya berdiam diri. So, ini sudah masuk ke situasi toksik, bucin atau toxic ketika kamu ngegas gitu loh. Kamu banyak memberi dari barang, kamu terus menerus ngasih, dari perhatian kamu ngasih, semuanya dari kamu gitu. Di hubungan ini cuma satu arah, dari kamu. Dan akhirnya kamu kebablasan. Kenapa? Karena candu rasa bahagia ketika kamu lihat dia bahagia. Nah, ini dia. So di sini Nine of Spring, tantang diri kamu sendiri untuk berhenti melihat sesuatu dan mengenal kata stop. Stop, saya harus berhenti nih. Challenge lagi kamu. Kamu berhenti memberi, kamu lihat reaksi dia. Apakah dia mau memberi atau tidak? Yang terjadi di sini, dia tidak memberi sama sekali. So, kamu masuk di siklus bucin di sini, atau toksik, atau situasi karma. Kamu banyak menabur, bekerja keras sampai kelelahan, bahkan sampai ketakutan di sini akan kehilangan dia. So, ketika kamu merasa ketakutan akan kehilangan dia, disitulah kamu jadi tidak sadar di situasi kamu yang sudah terlalu banyak memberi berlebihan. Kamu tidak sadar bahwa kamu bucin. Oke, karena hubungan dua orang tidak boleh ada rasa takut. Yang ada adalah saling respect satu dengan yang lain, bukan tentang rasa takut. Ya, kalau ada yang rasa takut kehilangan, nah itu, lihat lagi. Ada sensor-sensor dalam diri kamu, aku takut kehilangan dia. Aku mau ngelakuin apapun untuk dia. Lihat itu, kamu udah bucin.
bucin detect. Bucin has detect. Oke. So di sini ada saran untuk kamu. Di sini ada school exam. In what areas do you feel inadequate? Are you constantly competing with others? Are you in the process of evaluating yourself and your goals? Jadi di sini lihatlah apa yang layak begitu. Lihatlah apa yang seharusnya kamu perjuangkan. Dan di sini tentang apakah kamu merasa bersaing begitu dengan koneksi kamu sama dia. Merasa bersaing dengan perasaan kamu sendiri loh, bukan dengan situasi orang lain. Ya, apakah kamu merasa bersaing? Gue cinta sama dia, gue harus begini, harus begini, harus begini gitu. Dan gue tidak boleh begini. Pas kamu ngelakuin tidak boleh, kamu tidak melakukan yang tidak boleh kamu lakukan, itu kamu ngerasa kayak ada yang hilang gitu dari perasaan nyaman kamu. Nah itu kayak kamu lagi berkompetisi sama diri kamu sendiri. Contoh misalnya gini, kamu setiap hari harus bilang sama dia, halo baby, apa kabar gitu. Tiba-tiba di hari berikutnya karena kamu sibuk, kamu nggak bilang nanya kabar dia. Nah itu ada rasa nggak nyaman dalam diri kamu. Itu kayak kamu berkompetisi dengan perasaan kamu. Karena perasaan kamu itu minta untuk dibuat nyaman, untuk terkoneksi sama dia. Nah, itu dalam diri, kompetisi dalam diri. Kompetisi di luar diri, dia jadi marah, gak mau tahu, diemin kamu, cuekin kamu hanya karena kamu lagi cuekin dia. Dan kamu punya alasan yang jelas karena kamu sibuk. Karena hubungan yang dewasa, itu saling tanya. Ya udahlah, pasangan saya nggak nanya, saya deh yang nanya inisiatif. Oh dia lagi sibuk. Nah itu jadi lihat lagi gitu, harus bisa identifikasi perasaan kamu. Jadi kalau kamu udah nggak ngerasa nggak nyaman, itu kayak kamu juga harus tanya sama diri kamu gitu, ini beneran perasaan cinta kamu kah, atau kamunya yang kecanduan dengan kenyamanan yang biasanya kamu lakukan di zona nyaman kamu. Oke? Dan di sini ada proses untuk mengevaluasi diri itu tadi ya, untuk tahu ini kamu kecanduan dengan kebahagiaan kamu yang kamu buat dengan tindakan kamu, atau memang kamu kecanduan gitu sama dia karena dia berbuat baik sama kamu. Itu beda lagi ya. Dan di sini lihat tujuannya. Tujuan yang kamu bangun dalam hubungan ini apa? Untuk sama-sama bertumbuh, mendewasakan diri, atau kalian hanya ya udah ngabisin waktu karena gue udah lama jomblo nona, lebih baik gue punya pasangan gitu, meskipun pasangan gue gak peduli sama gue gitu, gak punya komitmen sama gue. Nah ini parah jadinya ya. Dan di sini ada relationship, new partnership are coming your way. Resist present relationship and leave behind those who do not support you. Be clear what you are committing to. Jadi di sini kayak gini, hubungan yang baru ya, itu ada dalam hubungan kamu sama dia. Ini hubungan yang masih baru banget ya, fresh from the oven. Tinggalkan semua jalan yang membuat kamu merasa dikecilkan. Jadi kayak gini, kalau ada yang gak menganggap, kalau dia nggak nganggep kamu, dia kecilkan kamu dalam arti dia cuekin kamu, seperti cinta kamu nggak berbalas, atau dia cinta sama kamu tapi dia tidak melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan, lebih baik kamu tinggalkan. Kenapa? Di sini ada kita punya pasangan itu bukan artinya dia akan membuat kita tidak bertumbuh, bahkan mengecilkan kita. Tapi kita punya pasangan itu harus membuat kita harus jauh lebih kreatif, jauh lebih produktif, jauh lebih bersemangat, jauh lebih optimis untuk menjalani hidup. Disitulah kita bertumbuh. Oke? Karena jiwa kita kan senang melakukan apa yang membuat kita bahagia. Kalau pasangan kita mengecilkan kita, buat apa kita bersama? Disuruh evaluasi kembali. Dan lihatlah siapa yang support kamu. Yang gak support kamu, lebih baik kamu tinggalkan. Dan bersihkan semua jalan kamu di sini. Karena kamu butuh untuk bertumbuh.
Di awal hubungan ini, kalau kamu sudah mampu detect bahwa kamu lagi bucin, lagi masuk di ketidakseimbangan, di sini kamu bisa berhenti dan stop sejenak. Kamu bisa teruskan atau tidak. Yakinkan diri kamu bahwa apa yang kamu lakukan adalah karena kamu mau melakukannya, bukan karena kamu merasa nyaman melakukan kebaikan. Karena itu kamu lagi kecanduan dengan tindakan kamu sendiri. Oke, jatuhnya nggak tulus? Nggak tulus. Karena kamu lagi buat diri kamu merasa nyaman sendiri. Oke? Dan kalau udah lama gitu, ini kan yang di pink rose ini udah lama, red rose ini kan udah lama nggak punya pasangan. Jadi kayak memang lagi uh, ada kena lonely attack ya. Padahal sendiri jauh lebih nyaman. Oke, so ini deck kedua. Waduh, udah 30 menit. Oke, di sini ada water, di sini ada prosperity. Ini levelnya dia masih bisa. Jadi yang di di retro ini dia masih bisa sadar ya, masih bisa, dia ada ketakutan gitu, ketakutan kehilangan. Jadi dia kadarnya mungkin masih di 40, 30, 40% bucin ya, masih bisa ada sensor gitu dalam dirinya, kepekaan dalam dirinya bahwa ini takut, udah rasa takut kehilangan, jadi dia mulai jaga jarak begitu ya. Sekarang kita lihat yang di kedua ini, yang di ini batu ya, stone, green stone. Oke. Di sini ada five of summer. Ini nih lagi butuh, needy. Jadi kayak pernah berpisah, putus nyambung, iya. Jadi kalau udah kayak gitu gak mau lagi kehilangan, pernah menyesal begitu. Jadi misalnya gini, kamu pernah tinggalin dia, lalu kamu balik lagi. Ketika kamu balik lagi, di momen inilah starting of bucin ya. Karena pernah merasa kehilangan, rasanya nggak nyaman, ya udah. Rasanya stuck, ya udah. Oke. Nggak bisa jadi teman, nggak bisa. Harus jadi pasangan, harus jadi kekasih di sini. Akhirnya karena takut kehilangan, jadi the power of regret. Jadi penyesalan itu dibuat sedemikian rupa untuk bertahan begitu. Nah ini, karena pernah berpisah. Jadi hati-hati juga loh untuk kamu yang udah pasangan, terus kalian berpisah, terus kalian balikan lagi. Hati-hati juga. Karena penyesalan itu bisa jadi sumber bucin. Udah nggak rasional lagi, mengalahkan rasionalitas. Karena rasa nyaman itu, ngerasa nyaman energinya dia di sini. Oke, jadi mau melakukan apapun karena udah nggak mau menyesal lagi, nggak mau lagi. Nah ini dia. Two of Winter di sini, seperti kalian berdua ini sering sekali berdebat dan kamu ngerasa kadang-kadang ini kayaknya gue nggak nyaman deh, kayaknya gue sendiri. Maksudnya gini, gue berjuang untuk balik lagi sama dia Nona, tapi dia itu kok kayak kita masih berpisah gitu. Jadi di hubungan ini kayak kamu ngerasa kamu sendiri di sini dan bertahan sendiri. Karena kamu kan yang pergi, atau dia pergi tinggalin kamu, kamu berusaha balikan lagi nih sama dia karena kamu ngerasa kehilangan, rasa menyesal di sini. So di sini seperti kamu terjebak dengan perasaan kamu sendiri. Karena kalaupun kamu bersama kembali, rujuk, kayaknya rasa tetap sendiri gitu. Masih ada ruang yang kosong di dalam diri. Tidak terisi lagi seperti di awal kalian bersama. Oke? So ini masuk ini levelnya udah agak tinggi ya. Ini levelnya udah 50 ke 60 ya, masuk ke 70 karena pernah bersama kemudian berusaha untuk kembali lagi karena ternyata stuck terlalu lama. Tapi setelah berjuang, ternyata di dalam perjuangan itu kembali hubungan, tapi ngerasa tetap sendiri. Dia tetap tidak peduli. Dia punya prinsip yang tetap dia tegakkan. Kamu mau balikan sama aku toh? Ya, my way or highway. Jadi dia pakai cara dia. Kamu jadi followersnya dia.
di sini. Dan di momen ini kamu nggak sadar bahwa kamu lagi kecanduan energinya dia. Lagi kecanduan cintanya dia. Lagi kecanduan apa yang dia lakukan sama kamu. Even itu bad or good things, kamu kecanduan. Karena kamu stuck. Oke? Ini sudah sempat berpisah loh. Tapi gitu. Balik lagi dan stuck. Oke? Di sini kalau kamu bisa nggak ngegas ya, ngerem sedikit. Coba kamu lihat, kamu lagi sendiri di sini. Oke, ngerem aja dikit. Jangan banyak-banyak. Dan mulai lagi deteksi analisa lagi di dalam diri kamu, evaluasi kembali. Ini nih perasaan nyaman karena dia melakukan sesuatu buat saya. Bad or good things ya, bad things pun kamu nyaman gitu karena kamu udah di mata kamu tuh hanya dia gitu. Itu kamu nyaman gitu. Nah, coba lihat lagi gitu. Karena dia nggak berubah, enggak. Dia malah dengan situasi tetap menegakkan tegak lurus tentang dia mau dengan hubungan yang seperti ini gitu. Kamu mau balikan sama aku ya kayak gini hubungannya gitu. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu kamu cinta sama dia. Dan kamu berusaha untuk kembali karena kamu menyesal tinggalkan dia atau hubungan kalian berpisah. Entah dia yang tinggalkan kamu dan kamu berusaha untuk kembali. Nah, di momen ini kamu udah termanipulasi dengan perasaan kamu sendiri. Direm lagi, lihat apakah ini hubungan yang kamu cari. Kenapa kamu begitu ketergantungan gitu, addiction gitu? Kenapa kamu begitu candu dengan dia? Sudahkah kamu mencoba untuk menebarkan perasaan yang kamu berikan sama dia kepada orang lain atau cinta baru? Momen pertama, momen kedua pada orang sesama yang membutuhkan cinta dan kasih sayangmu. Kalau kamu belum pernah mencoba, berarti kamu hanya mencoba pada satu ini dan kamu bilang kamu nyaman sekali sama dia dan dia tidak tergantikan, maka kamu lagi termanipulasi sama perasaan kamu sendiri. Oke. Di sini ada Eight of Summer. Kamu coba lagi untuk tinggalkan perasaan kamu, masuk di siklus karma. Ini dia. Mulai mencoba untuk tinggalkan dia. Kenapa? Karena ngerasa nggak eksis di hubungan ini. Keberadaan kamu tidak dapat respect juga dari dia. Intuisi kamu udah ngasih sinyal di sini. Aduh, di situ gelap, di situ hutan belantara. Coba keluar sebentar gitu, jangan di situ gitu. Coba rasain cinta yang lain gitu. Gak harus cinta dari orang yang romance ya, yang rasa cinta itu. Coba rasa cinta dari yang lain, dari sahabat, dari teman-teman, dari komunitas, dari mana lagi, dari orang tua gitu loh. Atau belajar memberi cinta pada orang-orang yang membutuhkan begitu. Mungkin kamu akan bisa tahu gitu bahwa yang kamu rasain sekarang ini sama dia itu bukan cinta, tapi hanya perasaan nyaman kamu aja ketika sama dia. Bahkan ketika dia melakukan hal yang buruk sekalipun kamu ngerasa nyaman asal dia yang melakukan. Kan akan berbahaya kalau dia mukul kamu, dia hajar kamu, dia buat kekerasan emosional, tindakan atau verbal sama kamu tetap ngerasa nyaman gitu loh. Itu berbahaya tentu. Di sini sudah ada tanda dari Sang Pencipta untuk ngasih tahu kamu. Berhenti di jalan itu karena itu tidak support kamu untuk pertumbuhan kamu. Ya, orang-orang itu kan gitu, kayak orang bucin itu kan gitu. Apapun yang dilakukan orang yang menurut dia itu cinta dia satu-satunya, itu akan dia terima meskipun itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, itu kenapa kurang untuk mengetes diri gitu loh, menguji diri sendiri tentang nih gue mau tebar cinta ke A, ke B, ke C gitu. Misalnya ke sahabat, ke teman, ke orang tua gitu. Rasanya gimana ya gitu. Coba bedain rasanya. Lalu kamu jatuh cinta sama dia. Pasti kamu akan tahu. Ini udah gak bener nih. Gue udah bucin parah. Kamu bisa ngedetect bucin kamu sendiri.
rasa yang kamu rasain. Makanya banyak-banyak menebar rasa cinta. Jadi pas kita memberi rasa cinta, kita rasakan apa yang feedback terasa oleh kita. Kita rasa nyamannya tuh seberapa kuat nyamannya. Terus kamu nyaman banget gak di situ? Nah itu yang harus kamu lihat lagi. Karena ini adalah orang yang merasa bahwa hanya dia gitu, satu-satunya dalam hidupku. See, the word energy. You are the only one on my world. Tapi hubungan ini tidak membawa pada pertumbuhan, kebahagiaan, apapun gitu. Jadi kayak kamu jadi motor penggerak dari dia untuk ngasih makan egonya. Jadi ya itu tadi ya, kamu mesin penggerak yang memberi makan egonya. Dan kamu ngerasa nyaman gitu, kayak terhipnotis di sini. Nah, itu dia. Coba tanya lagi apakah dia benar satu-satunya cinta yang kamu rasa nyaman di sini dan membuat kamu jadi bucin. Ini juga jadi kayak lampu merah untuk kamu atau warning ya buat kamu untuk lebih mencintai orang lain, berbagi cinta pada banyak orang jauh lebih baik dan bisa ngebedain rasanya gitu. Kalau kita berbuat mencintai orang lain itu, kita kasih sayang entah dengan mendoakan dia, kemudian orang itu datang sama kita, aku lulus loh, masuk kampus ini kak, aku seneng banget gitu, makasih ya kemarin aku didoain. Nanti kita ngerasainnya apa gitu dari reaksi dia begitu, rasa senang. Nah nanti kita bedain lagi, kalau kita ngasih cinta ke orang tua kita, nanti orang tua ngomong lagi gini, oh makasih ya nak, mama seneng banget gitu, ini bagus banget gitu misalnya. Itu kita rasanya gimana, kita lihat gitu, analisa sendiri gitu. Rasa kayak gini ya, gue nyaman ya gitu. Nanti rasa yang dari orang lain nyaman gak gitu. Jadi nanti ketika kamu jatuh cinta sama dia, apalagi kamu minta balikan sama dia di sini, kamu tahu gitu, nih gue nyaman atau emang gue yang PA gitu. Nah itu, jadi kayak rasa itu harus tahu gitu, harus bisa identifikasi rasanya gitu. Sama kayak lu makan kuliner, rasanya soto tuh kayak gimana, rasanya gado-gado kayak gimana, rasanya rujak kayak gimana, rasanya asam jawa tuh kayak mana, rasanya sayur pare tuh kayak gimana gitu. Gue suka sebenarnya yang mana, gue suka pare tapi pahit, tapi kok gue suka ya gitu. Jadi itu yang lu harus analisa untuk diri lu sendiri, jadi challenge untuk diri lu sendiri gitu maksudnya. Ini biar bisa lebih enak ngomongnya ya. Oke, ini kamu udah bucin, tentu udah bucin ya, yang pilih hijau ini ya. Di sini ada water. What is overwhelming you in your working life? Apa sih yang udah bener-bener kamu melakukan semuanya gitu, overwhelming gitu, untuk hidup kamu gitu. Apa sih sebenarnya yang ngebebanin kamu, yang sudah kamu lakukan berlebihan dalam perjalanan hidup kamu? Dalam kenyataan hidup kamu, apa yang sudah berlebihan yang sudah kamu lakukan gitu loh, ditanya begitu di sini. Coba tanya sama diri kamu, dalam hubungan ini di dunia nyata gue udah ngelakuin berapa banyak tindakan, action, material things, atau memberi terlalu banyak barang, perhatian, cinta kasih sayang itu udah berapa banyak gitu. Coba lu tanya sama diri lu. Dan bagaimana emosi kamu untuk traveling gitu, rasa kamu tuh kemana aja gitu. Apakah itu membuat kamu kecanduan kah ketika kamu memberi dia banyak hadiah, banyak perhatian, atau duduk nempel di samping dia? Itu apakah udah jadi kecanduan kamu ketika kamu buat dia bahagia, kamu ngerasa nyaman? Nah, tanya dong ke diri sendiri. Are you struggling to reach your goals? Apakah kamu selalu memperjuangkan untuk mendapatkan goals kamu atau tujuan kamu? Sekarang tanya lagi, apa sih tujuan kamu dalam hubungan ini? Kamu udah pergi, kamu balik lagi begging minta kembali karena kamu nyesal ninggalin dia.
Tapi situasi yang terjadi tegak lurus, dia tidak mau berubah. Coba apa sebenarnya tujuan kamu untuk kembali dalam hubungan ini? Dan setelah tujuan itu, kamu lihat lagi, support nggak untuk kamu sama dia dengan situasi hubungan kamu kayak gini tuh nyampe nggak ke tujuan kamu? Itu yang harus kamu tanyain lagi. Oke? Prosperity di sini. Give and expect the universe to give back to you. Believe that you are prosperous already. Have a gratitude for everything you have in life. Kadang kita nggak sadar bahwa setiap hari kita menerima cinta yang melimpah dari Sang Pencipta. Kita bisa hidup, kita bisa melakukan apa yang kita suka, bahkan kita bisa treat pasangan kita, even pasangan kita tuh toxic. Bahkan kita bisa menerima pasangan kita meskipun mungkin malamnya berantem gitu. Kita masih bisa nyiapin makan buat dia pagi-paginya. Gitu. Masih bisa senyumin dia pagi-pagi. Itulah kemurahan cinta dari Sang Pencipta. Prosperity di sini. Disuruh tentang bagaimana kamu melihat Sang Pencipta yang akan mengembalikan semua yang sudah kamu berikan. Dan percaya bahwa kemakmuran, kebahagiaan, rasa bahagia, rasa nyaman, mencintai di sini adalah bentuknya tertinggi itu adalah bersyukur untuk semua yang kamu miliki dalam hidup kamu. Nah, ini perlu dilatih juga, ya. Supaya kita tidak memberi berlebihan pada orang lain, belajarlah untuk bersyukur. Supaya kita tidak merasa terlalu nyaman ketika kita berbuat baik sama orang lain, memberikan cinta sama orang lain, banyak-banyaklah bersyukur. Oke, supaya apa? Kan ini kita beri nih cinta sama orang lain. Orang lain itu nggak balas. Nanti the universe yang ganti. Tapi ketika kita mampu bersyukur, kita kayak masang pagar gitu. Sudah cukup saya ngelakuin ini, udah cukup gue berjuang buat dia. Sekarang gue harus bersyukur sama Sang Pencipta, tapi gue juga harus melihat dia bereaksi. Apa yang dia lakukan untuk buat hubungan ini jauh lebih seimbang. Jadi mengenal kata stop di sini dengan bersyukur, ya kan? Oke, di sini. Jadi jangan tenggelam dengan perasaan di sini ya. Ini yang sudah pergi dan kembali lagi, ternyata situasinya tetap sama, dia tidak berubah. Oke, ini kadarnya udah masuk di ya 70% ya, 70 50 sampai 70% di sini. Sekarang kita lihat yang ungu ya, purple di sini, violet. Action, goodness. Udah berapa menit nih? Oke, sudah 47 menit. Di sini ada for summer, ini stuck ya. Stuck. Udah tahu kalau yang ini, dia udah tahu ini toxic, hubungan gue harus tinggalin. Dia udah tahu ini gue bucin nih. Ini gue yang buat situasi jauh lebih berat karena gue yang bucin gitu. Kan kita tahu toh, kita memberi terlalu banyak, kemudian kita berharap terlalu banyak. Karena kita tahu dia hanya satu-satunya, nggak ada orang lain yang seperti dia. Padahal kita yang banyak memberi, kita yang banyak berjuang, overwhelming banget gitu. Jadi ini udah bisa dia deteksi di sini. Tapi apa? Stuck. Kenapa? Karena udah sempat coba sama yang lain, buka hati sama orang lain. Tapi balik perasaan kok ke dia lagi di sini. Nah, ini perlu untuk membuka pintu hati kamu. Jangan kunci pintu hati kamu untuk dia aja. Don't lock your heart. Ya, buka untuk orang lain. Mungkin berjalannya proses di sini kamu perlu untuk apa ya? Udah nggak apa-apa kamu stuck ya stuck aja, nggak. Tapi nggak juga harus kembali gitu. Kalau ini kan tadi kembali nih yang hijau nih. Ini kamu stuck karena kamu udah tahu kamu memberi terlalu banyak dalam hubungan. Udah stuck. Bisa juga kamu tuh masih di hubungan gitu, masih dalam hubungan tapi udah stuck.
udah ngerasa kayak nggak ada dalam hubungan di sini. Dan intuisi kamu juga kasih kamu tanda di sini. Untuk kamu lebih melihat lagi apakah semua yang kamu berikan, perhatian, cinta kasih sayang, bahkan dalam bentuk materi di sini, apakah itu bisa kamu yakini untuk tetap kamu lakukan sama dia? Apakah itu membuat kamu merasa nyaman? Intuisi kamu ngasih sinyal di sini. Bisa juga karena soulmate twin flame connection. Udah ngasih sinyal. Jadi kita tuh jadi bucin. Itu tuh tidak serta-merta plek kita jatuh ke jurang jebrok gitu. Kita langsung terjun bebas, enggak. Itu banyak pertolongan yang diberikan oleh the universe, sang pencipta, di dalam diri kita loh. Dia nggak ngasih di luar loh. Di dalam diri kita dikasih intuisi, dikasih kepekaan, dikasih logik pikiran kita, dikasih perasaan. Rasanya gimana tuh kalau ngerasain yang nggak nyaman, padahal kamu udah memberi terlalu banyak. Udah dikasih sensor yang banyak tuh, kayak mobil tuh sensornya bukan cuma ABS aja, banyak banget fiturnya gitu di dalam diri kamu, tapi nggak guna, jadi off semua fiturnya karena di sini stuck. Padahal intuisinya udah ngasih tahu stop, berhenti, jangan lagi banyak memberi. Coba lihat reaksi dia, dikasih sinyal gitu di sini. Oke. Di sini ada balance. Mulai masuk ini kadarnya sudah 60 ke 80 ya. Kadarnya sudah terlalu tinggi. So di sini ada balance. Di sini ada kekuatan dalam diri. Kita yang terkoneksi dengan Sang Pencipta biasanya masuk di siklus karma. Banyak masalah nggak berhenti. Ya, banyak masalah nggak berhenti dan tak terpecahkan masalahnya. Disitulah mau dilihat kamu masih mau nggak memberi terlalu banyak dalam hidup sama dia. Hah? Yang pilih violet ya, violet stone. Masih mau? The universe akhirnya memisahkan kalian berdua di sini. Even kamu masih stuck. Kenapa? Hukum keseimbangan berlaku bagi siapapun. Karma situation. Believe or not about karma situation, it will be happen. Ini untuk keadilan bagi semua. Kalau kalian bersama di sini dengan terkuras intuisi kamu, stuck di sini, lebih baik kalian benar-benar dipisahkan. Jadi ini kayak ada the universe intervensi hubungan kamu sama dia. So Ace of Swords di sini seperti dia mencampakkan kamu begitu aja. Dia bilang putus di sini. So dia tidak melihat apa yang sudah kamu lakukan ini stuck. Apa yang sudah kamu lakukan dengan semua tindakan kamu, itu dia tidak melihat. Oke. Dia akhiri hubungan seketika and bye. Apakah dia akan kembali? Tentu dia akan kembali. Ini karma situation. Perpisahan ini bukan untuk siapa yang dicampakkan atau siapa yang mencampakkan. Perpisahan ini adalah tentang kalian butuh waktu sendiri untuk jauh lebih seimbang. Untuk rejuvenation gitu, untuk melahirkan kembali energi yang baru untuk membuat hubungan ini terbaharui kembali. Bukan untuk harus membuka diri pada orang lain. Ini pesan dari the universe ya untuk keseimbangan ini. Tapi kan yang terjadi ya dia pergi, dia mencampakkan kamu, merasa kamu orang yang terkalahkan di sini oleh dia. Jadi hubungan kamu udah kayak kompetisi. Ini bukan lagi tentang rasa nyaman mencintai. Ini tentang manipulatif, kompetisi, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi apakah kamu sadar bahwa kamu sedang termanipulasi? Tidak. Kamu stuck di sini dan kamu masih bilang bahwa kamu mencintai dia.
Oke? So, itu tadi, tetap kembali pada cara menyebarkan cinta sebanyak-banyaknya supaya tidak terlalu bisa gini, jadi bisa ngebandingin rasa nyaman mencintai dia sama rasa nyaman untuk membagi cinta pada orang lain. Contoh kayak misalnya kamu pergi ke anak yatim, kemudian mereka mendoakan kamu kembali, itu rasanya gimana? Terus kamu ketemu sama ibu kamu, ayah kamu bilang kalau kamu mencintai mereka dan mereka bilang mereka mencintai kamu, mereka merindukan kamu, tinggallah bersama dengan kami sementara karena rumah ini sepi, bisa tidak kamu ke sana dan akhirnya kalian bisa masak bersama, kamu bisa masak sama ibu kamu, jalan-jalan sama papa kamu, bertiga berjalan bersama-sama. Rasanya gimana itu rasain. Terus klasifikasiin nilai gitu. Rasanya tuh kayak gini. Terus kamu ketemu lagi sama teman-teman kamu, sahabat kamu yang selalu doain kamu dan kamu lihat gimana dia bilang aku selalu support kamu dengan tulus. Kamu kalau ada masalah, kamu jangan lupa bersyukur ya. Kamu dapat support dari dia. Rasanya tuh kayak gimana? Di tag lagi. Nah, baru kamu bandingin sama dia. Yang sudah kamu beri banyak cinta kamu sama dia dalam bentuk tindakan kamu. Di situ kamu bisa bedain. Gue yang bucin nih Nona, bangke gitu. PA gue. Nah itu. Pasti kamu bisa tahu. Kenapa? Kalau jiwa kita tuh terlatih. Dan jiwa kita itu memorable banget. Paling kuat memori yang ditangkap sama jiwa kita. Daripada handphone canggih sekalipun. Jadi jiwa kita akan ingat. Dengan pengalaman kognitifnya itu dia akan catat gitu memorinya. Ini kamu udah dikasih sensor soalnya sama intuisi kamu. Stop. Ini nggak bagus buat kamu. Tapi kamu masih stuck di sini. Oke, jadi belajar lagi, tebarkan banyak cinta. Ini ada saran untuk kamu. Di sini ada goodness. Embrace the feminine, create and be gentle, nurturing yet strong. Do not listen to those who want to keep you small. Believe that you are as important as the star in the heaven. Jadi seperti kayak energi divine feminine itu kan tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, memaafkan, tulus, itu cinta. Itu yang manifest dari divine feminine di sini. Dan kekuatan divine feminine dalam diri kamu begitu kuat dan berlimpah di sini sampai kamu tuh benar-benar merasa bahwa kamu mencintai orang lain itu kamu harus total banget, seluruh dunia, jiwa, raga kamu serahkan di sana. Karena kuat sekali energi divine feminine dalam diri kamu. So, di sini tentang bagaimana tindakan kamu mencintai orang lain dan ternyata itu membuat kamu merasa lemah gitu, kayak jadi rentan gitu, jadi merasa lemahnya apa, jadi kayak kamu butuh dia gitu loh, kamu butuh dia, kamu ngerasa lemah di situ, kamu jadi takut kehilangan dia. Kenapa? Itu tadi, pelan-pelan aja, be gentle, dengan lembut. Jangan semuanya dikasih, seluruh jiwa raga. Jangan. Lembut aja ngasihnya, pelan-pelan, smooth aja. Ngikutin perasaan kamu, jangan semuanya gitu kamu paksain di sini. So, jangan juga melihat orang-orang yang selalu mengecilkan kamu. Ini banyak ya. Pasti juga sebenarnya gini, kalau menurut saya orang-orang itu sebenarnya ada beberapa orang yang bukan mengecilkan kamu, tapi mengingatkan kamu. Karena mereka melihat kamu itu udah nggak balance, nggak adil lagi, nggak stabil. Kamu terlalu berlebihan mencintai orang lain. Gitu. Dan di sini ada, percayalah bahwa apa yang penting dalam hidup kamu adalah yang kamu lakukan itu seperti
bintang di langit gitu. Jadi kayak itulah harapan ya. Kamu lakukan semuanya untuk harapan agar kalian bersama. Ya tapi itu tadi, berusahalah untuk ini stuck di sini. Berusahalah untuk membagi cinta pada orang lain dan rasakan perbedaannya. Karena orang bucin ini kan dia candu, addict sama orang yang reaksi dari orang yang dia cintai ketika dia banyak berkorban, overwhelming di sini. Ngelakuin semuanya. Nah, itu dia. Dan di sini ada action, take some from action without regret. Lakukan segala sesuatu, tindakan tanpa penyesalan. Examine what is holding you back from taking action and cut it loose. You will get the most immediate result through acting decisively, no maybes. Beri tindakan tegas. Jangan lama-lama di situasi stuck. Kalau memang, kalau memang akhirnya kamu tahu bahwa ini gue candu, ini gue yang bucin, maka ambil cepat-cepat tindakan tegas untuk tinggalkan, cut loose, lepasin. Ini gue yang udah berlebihan mencintai. Ya ini setelah kamu lihat tindakan dia kembali, tindakan dia yang dia lakukan ke kamu, dan rasa yang kamu ketagihan itu. Kamu ketagihan sama dia, rasa itu cintakah atau karena kamu ngerasa nyaman gitu ketika kamu ngasih sesuatu dia tersenyum, ketika kamu ngelakuin apapun sama dia tersenyum yang dia mau untuk kamu. Jadi kayak dia udah brainwash kamu, and then kamu ngerasa nyaman di sana, perasaan nyaman tuh dapet gitu. Coba kamu lihat tindakan dia, dan setelah kamu lihat ini semua tidak adil, cut off. Kalau nggak kamu yang cut off, the universe yang akan turun tangan. Entah gimana caranya kalian berantem dan kalian pisah. Itu pasti terjadi. Karena kalau kamu nggak bisa adil sama diri sendiri atau tidak ada keseimbangan di antara kalian berdua, salah satu tidak bersikap tegas, cut off, cut loose, the universe yang akan bertindak. Okay, so wajiblah untuk banyak-banyak memberi cinta untuk tahu nih kadarnya. Oke, ini dia. Jadi ini kena di berapa? Ini kena ke 80 ke 90% ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ini yang bucin. Parah. Bucin parah. Ini kayak yang sampai putus asa di sini ya. So di sini di Emperor. Ini bukan lagi overwhelming. Ini burn out. Ini udah kebakaran gitu loh, bukan lagi berlebihan. Ini udah terbakar gitu, udah bener, bukan hanyut lagi, udah ada di dasar laut yang paling dalam ini. Ini super duper bucin. Di sini di Emperor. Apapun yang terjadi, badai, mau apapun yang terjadi ya, mau itu akan merusak kamu, mau kamu dealing sama psikopat, kamu tetap bilang, aku mencintai kamu. It's crazy. Tetap berdiri tegak. Kita tetap harus bersama. Sudah nggak bisa bedain lagi mana rasa sakit, mana rasa bahagia. Yang penting kita bersama. Kendalikan semua situasi agar tetap bersama. Oke. The Chariot energy, fokus jauh ke depan. Kita harus tetap bersama. Lihat ke depan, masa depan, tetap bersama dengan dia. Mau seluruh dunia bilang, jangan, kamu itu udah sakit, kamu udah disakiti begitu banyak orang, yang dari yang baik sampai yang jahat, begitu banyak cara untuk ngingetin kamu bahwa kamu sedang melukai diri sendiri, bunuh diri dengan perlahan-lahan bersama dengan dia. Tetaplah bersamaku di masa depan dan selama-lamanya. Fokus. Oke.
The Emperor dan The Chariot energy ini adalah major arcana di 78 deck, di mana energi itu akan bergerak pelan tapi pasti berjalan terus-menerus, dan ini berdampak besar pada gerakan energi yang utama. Energi yang utama adalah berfokus pada kebahagiaan kita, center of love di sini. Jadi kalau kita melakukan itu terus menerus, ini dikasih tahu sama energi di sini, ya kita akan tenggelam. Oke. Sampai nggak bisa bedain mana cinta, mana kejahatan gitu loh, mana tindakan jahat gitu yang dilakukan oleh dia. Semuanya terasa nyaman, sama aja. Bahkan dari bahkan pun sudah menebarkan cinta ke banyak orang, pun nggak bisa ngedetect gitu, nggak bisa ngerasain, nggak bisa mendefinisikan rasa yang dirasain ketika berbuat cinta pada banyak orang sama yang dirasain di sini. Enggak. Itu kayak udah ketutup telinga sama matanya, sama pikirannya dan hatinya. Gitu. Fokus banget di sini. Ini kalau orang dia dapat ini yang bucin ya, kalau ini yang bucin parah ya, karena ini bucin 1000%. Dia kalau dapat orang yang baik, yang mencintai dia, yang mampu menuntun dia, itu bagus karena dia fokus jauh lebih baik. Tapi kalau dia deteksi sama orang yang toxic, yang punya banyak issue, yang punya banyak addiction, ini jadinya merusak diri sendiri, tidak bertumbuh jauh dari kebahagiaan. Dia gak bisa juga dia bedain yang bahagia. Bahkan dia sudah menebar cinta pada orang lain pun, dia masih merasa bahwa itu yang terbaik, itu yang menyiksa saya itu dia yang terbaik gitu. Jadi kayak ini ya, apa namanya, udah gak bisa lagi denger gitu, gak bisa menilai dengan objektif, fokus banget. Oke. Seven of Summer di sini. Tidak bisa melihat dunia seperti pelangi begitu warna-warni, ada cinta kepada ibu sama anak, ayah sama anak, sahabat kepada sahabat, teman baik kepada teman baik, bahkan pada sesama sudah nggak bisa lihat lagi. Padahal di sini ada pilihan lain untuk membawa dia keluar dari situasi. Dia bekerja keras sampai terbakar di sini dengan pertahanan dia. Jadi ini sudah tidak cinta, ini bukan bucin lagi sepertinya. Ini sudah addiction gitu loh, udah kodependensi, hubungan yang melekat dengan attachment yang begitu kuat. Dan ini jadi lu mau apain gue aja gue terima, yang penting gue sama lu gitu. Itu udah bahaya. Integritas diri, kemerdekaan diri itu udah nggak ada lagi, udah nggak ada, selesai itu. Awakening di sini adalah situasi digantung. Ketika situasi ini terjadi terus-menerus, the universe yang menciptakan kita dengan tujuannya adalah ketika kita turun ke bumi adalah kita bisa berbahagia, bersyukur, bersukacita dan bergembira. Tapi ini tidak terjadi dalam kehidupan kita pribadi, maka di sini ada awakening, recall dari Sang Pencipta. Cara recall apa? Ditegur langsung. Rasanya nggak nyaman, berdarah-darah. Lebih baik ditegur sama sesama kita daripada ditegur sama Sang Pencipta. Masalah yang besar datang dan tidak ada jalan keluar karena bukan masalah yang besar, tapi diri kitalah yang bermasalah, yang harus keluar dari situasi kebiasaan yang kita lakukan. Beda loh masalah di luar diri kita dan masalah di dalam diri kita. Cenderung banyak masalah
kehidupan kita jadi chaos karena banyak isu dalam diri kita, karena kita tidak mampu berdamai dengan keadaan. So di sini recall. Hubungan tetap digantung, ya iyalah digantung, ini dipertahankan. Gitu. Tetap mereka bersama, iya tetap bersama. Apakah mereka bahagia? Tanya sendiri. Bagaimana berdarah-darah dan terbakar oleh attach atau kemelekatan diri dengan label aku cinta sama dia. It's not love. Ini sudah masuk ke possessive ya, udah lebih lagi burn out di sini, bukan lagi overwhelming. Udah kebakar, udah nggak ada lagi yang tersisa. Makanya di sini ada recall dari the universe untuk membebaskan kita dari situasi ketergantungan kita pada manusia lain, even itu pasangan kita. Oke, so ini bucin parah tentu. Saran, manifest your dream and watch the materialist. Be willing to work on inside to make manifestation possible. Make your intention clear. Di sini tentang manifest mimpimu dan lihatlah pada apa yang ada dalam tindakanmu. Mimpimu adalah apa nih? Punya pasangan yang apapun yang terjadi tetap bersama, atau punya pasangan dan kita bersama-sama membuat hubungan ini berbahagia. Kalau hanya untuk bersama lalu yang penting sama dia, ya kacau. Kalau dia punya banyak isu, ya udah lu yang penting sama dia, sama isunya dia berarti kan. Tapi kalau yang penting kita bersama dan bahagia, berjuang bersama-sama, itu baru oke. Tapi kalau hanya yang penting sama dia, terus dia punya bad behavior, kebiasaan buruk, kelar loh. Oke? Lihat tindakannya. Bawa nggak pada mimpi. Lihat lagi mimpinya. Jadi evaluasi lagi harapan. Hati-hati dengan harapannya. Bekerjalah dari dalam diri dan dari luar diri untuk memanifestasi mimpi agar mungkin bisa terjadi. Ya, mimpinya untuk bahagia nih sama dia. Dalam diri harus selesaikan isu. Jangan banyak red flags, menyalahkan orang lain, playing victim. Jangan. Berusaha gini, kalau dia terus memperbaiki diri, berbenah diri, kamu terus berbenah diri, endingnya kalian bahagia pasti. Bahagianya dengan kualitas, ada pendewasaan diri di sana. Dan kalian akhirnya saling support gitu, bukan attach gitu loh. Bukan melekat gitu. Dengan posesif, oh mata lu kemana tadi, lu kemana, lu ngapain lu? Gitu, jing lu gitu kan, nggak begitu gitu jadinya. Jadi evaluasi lagi mimpi kalian bersama. Make your intention clear. Buatlah tindakan kamu itu jelas gitu loh. Jadi kalau di sini udah nggak balance, gimana mau capai bahagia? Nah itu tadi, kita nih bersama mau apa sih sebenarnya gitu? Kamu ngomong sama dia, gitu. Kita ngapain gitu sebelum kalian menikah bersama? Kita mau ngapain? Mau apa sebenarnya kita? Kita mau bahagia. Kalau kita mau judulnya bahagia, maka rinciannya panjang. Mau nggak kamu berbenah diri? Aku mau nggak berbenah diri? Aku mau nggak untuk sering mengalah? Atau kamu mau nggak kadang-kadang mengalah? Kamu mau nggak ngadepin aku yang sisi buruk aku ini loh? Kasih tahu ke dia. Aku juga punya sisi buruk ini. Aku masih berusaha untuk uh, mencoba untuk perbaiki. Iya, kita belajar ya. Itu kan harus tahu, di tag juga, dicatat sebelum menikah. Supaya apa? Supaya nggak ada di hubungan yang bucin parah begini. Oke. Journey, perjalanan. Do things in a different way. Take a new road.
Believe your life is only part of one long journey. Be prepared for adventure. Hidup ini seperti kita berjalan gitu, seperti kita berjalan dalam perjalanan kita. Perjalanan yang panjang. Mungkin ini hubungan yang memang harus diselesaikan karena sudah tidak serve untuk kamu. Bahkan sampai titik keseimbangan, apalagi kebahagiaan itu jauh sekali. Ya udah kalau gitu, mungkin dia bagian dari perjalanan saya dalam hidup ini. Karena perjalanan panjang, maka banyak yang datang dan pergi dalam hidup ini. Tidak selalu harus ku genggam erat-erat, lalu memberi beban pada perjalanan hidupku yang panjang ini. Lihatlah bahwa hidup hanyalah sebuah perjalanan. Ada yang datang dan pergi, baik datang dengan niat dan cinta, ataupun datang dengan cara yang sulit untuk dimaafkan. Semuanya tentang perjalanan. Tidak ada yang bisa digenggam erat-erat, meskipun sudah diperjuangkan. Kalau ada rasa seperti itu dalam diri kamu dengan mudah untuk pergi, terutama untuk menegaskan sikap dan mengakhiri koneksi kamu sama dia. Karena kalau kamu nggak tegas, the universe yang akan menjadi hakim yang adil untuk kamu dan dia. Selalu berpisah, selalu. Itu tuh bukan karena kebetulan. I don't know, like, untuk memberi keadilan itu ada berapa pasukan malaikat. The universe menggerakkan semua energi positif. Bahkan dalam diri kita udah dikasih dikasih apa sih, fitur ya, kalau handphone itu fitur untuk ngedetect gitu loh. Intuisi, pikiran, perasaan, mata kita, mata fisik, mata batin kita. Dikasih fitur-fitur itu untuk selektif gitu. Untuk selektif pada keseimbangan dalam diri kamu yang terpengaruh karena interaksi dari luar. Itu dikasih banyak fitur. Nah, ketika fitur yang di dalam itu tidak berguna sebagaimana fungsinya, fitur yang dari luar, ada the angel, ada orang-orang yang mencintai kamu, yang mendoakan kamu, orang tua kamu, sahabat-sahabat kamu, itu fitur lain. Nah, masih kurang lagi, oh tak turun kamu ya. Datang dengan membawa keadilan bagi kamu dan dia. Itu jadi lebih berat kalau menurut saya, karena pasti itu bakalan chaos banget gitu. Karena kemuliaan the universe itu kan tidak bisa tertandingi oleh apapun. Jadi ketika sudah turun tangan itu bukan pasukannya luar biasa. Jadi kayak kita akhirnya ngerasa kayak semuanya berantakan, terbakar habis gitu. Kayak kita banyak kehilangan. Makanya cintailah orang-orang yang menegurmu dengan tegas. Cintailah mereka karena mereka menggunakan fitur itu untuk menjagamu agar tetap seimbang. Oke, itu aja. Sudah berapa menit? Terima kasih sudah subscribe, like, komen, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel atau udah nonton video ini ya. Terima kasih.